Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Sekarang kita akan berbagi lagi ya, wawasan, perspektif, sejarah. Tentunya kita bahasanya masih seputar yang berkaitan dengan penyebaran komunisme di Indonesia ya, terutama Partai Komunis Indonesia. Kalau kemarin saya memberikan beberapa informasi kenapa paham komunisme, Partai Komunis Indonesia bisa sangat mudah sekali menyebar di Indonesia. Nah, kalau sekarang sebaliknya kita akan membahas kenapa PKI mengalami kegagalan di Indonesia. Yang dimaksud kegagalan di sini kan yang namanya paham komunis biasanya kan endingnya, tujuannya itu ingin menguasai negara, mengganti ideologi negara dari ideologi sebelumnya menjadi ideologi yang berpahamkan sosialis komunis, seperti di Uni Soviet kan, ketika sudah terjadi revolusi Bolshevik dan revolusi Bolshevik itu berhasil, maka Uni Soviet secara total kan ideologinya ideologi sosialis komunis, Marxisme, Leninisme. Kemudian di Tiongkok juga sama seperti itu kan, di bawah Mao Zedong dan yang lainnya. Kemudian di Korea Utara, di Vietnam juga, itu adalah negara-negara yang mengalami keberhasilan sampai di mana paham komunis bisa dijadikan sebuah ideologi dan pandangan hidup negara tersebut. Namun kenapa di Indonesia tidak bisa sampai seperti itu kan? Tidak bisa sampai seperti itu, padahal kan kemarin kita sudah bahas penyebaran komunis di Indonesia itu sangat masif. Masyarakat Indonesia banyak yang ikut di Partai Komunis, ikut juga di organisasi-organisasi sayap komunis. Bahkan tahun 1955 dalam pemilu komunis itu menjadi partai keempat terbesar di Indonesia. Tahun 1960 anggota Partai Komunis Indonesia itu mencapai 3 juta atau 1/5 dari penduduk Indonesia. Namun kenapa kan itu masih gagal dan tidak mencapai apa yang mereka inginkan? Bahkan mereka sudah melakukan berbagai semacam, kalau istilah mereka revolusi ya, kalau istilah kita kan pemberontakan. Ada pemberontakan 1926, ada pemberontakan 1948 di Madiun, bahkan yang paling dahsyat yaitu peristiwa Gestapo atau G30 SPKI tahun 1965. Tapi mereka tetap gagal kan di Indonesia. Nah, kita akan cari beberapa alasan yang menurut saya rasional, karena ini perspektif dari saya ya. Mungkin ada teman-teman yang berbeda juga atau mempunyai alasan-alasan yang lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berbagi wawasan tentunya. Asbak. Asbak mananya? Berikut ini adalah 5 alasan versi saya kenapa PKI mengalami kegagalan di Indonesia. Yang pertama tentu ideologi ya, perbedaan ideologi. Ideologi komunis dengan ideologi masyarakat Indonesia itu sangatlah berbeda. Apalagi ketika kita sudah merdeka, kita sudah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan tentu itu sangat berbeda sekali dengan paham atau ideologi komunis ya, sangat berbeda sekali. Kemudian masyarakat Indonesia juga yang dalam kebudayaannya itu menyerap nilai-nilai dari agama, tentu itu juga sangat bertentangan dengan ideologi komunis. Karena di dalam sistem komunis kan, sejauh yang saya ketahui, mereka akan melakukan cara apa saja untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka akan melakukan berbagai cara agar tujuannya tercapai, termasuk revolusi yang ya bisa mengorbankan berbagai banyak nyawa. Alasan yang kedua adalah tokoh-tokoh PKI dalam melakukan pergerakannya itu menghalalkan segala cara. Jadi segala cara asal tujuannya tercapai, bahkan termasuk memusuhi ulama, bahkan juga menganiaya sampai menghilangkan nyawa oleh PKI, dilakukan demi mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi cara yang mereka lakukan itu bahkan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, dari sana kan otomatis masyarakat Indonesia yang tahu akan
tindakan-tindakan tersebut otomatis menjadi menolak dan tahu ya bagaimana langkah-langkah PKI yang sebenarnya, paham PKI yang sebenarnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah sistem dalam tatanan sosial, dalam ideologi Marxisme-Leninisme ataupun paham komunis itu sangat berbeda sekali dengan sistem tatanan sosial yang dikonsep dalam agama Islam, dan berbeda juga sistem tatanan sosial yang dikonsep oleh negara Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka. Bahkan itu juga berbeda sekali dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sistem tatanan sosial yang dirancang dalam konsep paham ideologi komunisme itu sangat berbeda sekali ya kalau kita mendalaminya secara lebih seksama. Namun kalau secara sepintas, memang seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, kayaknya hampir seperti sama. Tapi kalau kita mendalami agak lebih jauh, ternyata sangat berbeda sekali sistem tatanan sosial yang dikonsep dalam paham komunisme, dalam ajaran Marxisme-Leninisme, berbeda sekali dengan sistem tatanan sosial yang dikonsep dalam Pancasila. Berbeda juga dengan tatanan sosial yang dikonsep oleh agama-agama yang ada di Indonesia ya, seperti tatanan sosial yang dikonsep dalam Islam kan itu sangat jauh berbeda dengan tatanan sosial yang dikonsep oleh paham ideologi komunisme. Kemudian alasan yang keempat kenapa paham komunisme di Indonesia, Partai Komunis Indonesia itu mengalami kegagalan di Indonesia adalah peran CIA ya, peran orang-orang atau negara-negara kapitalis ya, walaupun mereka tidak langsung terjun di lapangan, tapi tentu mereka juga menancapkan pengaruhnya, menyebarkan pengaruhnya tentang bahayanya paham komunisme ya, tentang bahayanya paham komunisme. Sebagaimana kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua, pemenang Perang Dunia Kedua itu kan blok Barat ya, Amerika yang berpaham kapitalisme liberalis dengan blok Timur, Uni Soviet yang berpaham komunis ya, Marxisme-Leninisme. Nah itu kan mengalami perang dingin. Mereka saling memperebutkan kekuasaan, mereka saling memperebutkan pengaruh di negara-negara terdekat, bahkan di negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka, termasuk di Indonesia. Jangan sampai itu kan dari pihak Amerika ataupun dari pihak negara-negara kapitalis, jangan sampai nih Indonesia menjadi Vietnam gitu kan, jangan sampai Indonesia menjadi Korea Utara, jangan sampai Indonesia menjadi Cina yang seluruhnya total menjadi paham komunis kan gitu. Nah mereka berperan aktif walaupun mungkin secara langsung tidak langsung turun ke lapangan, tapi menyebarkan paham-pahamnya di beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia. Makanya ada peristiwa pemberontakan PRRI Permesta. Itu kan pemberontakan PRRI Permesta itu salah satu bukti negara-negara kapitalisme juga bermain dan ingin menguasai Indonesia. Kemudian alasan yang terakhir kenapa komunisme itu tidak mengalami kesuksesan di Indonesia adalah tokoh-tokoh komunis Indonesia itu sangat sering melakukan pengkhianatan terhadap negara Indonesia, yaitu ketika Indonesia sudah merdeka. Ketika Indonesia belum merdeka juga selalu melakukan pengkhianatan terhadap tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Nah salah satunya kan pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan itu sering tidak sejalan, bahkan lebih bersifat bertentangan ya dengan kebanyakan para tokoh-tokoh pergerakan, para founding father bangsa Indonesia, sehingga mereka bukan malah mendukung kita sudah merdeka, namun justru mereka malah mensabotase atau membuat berbagai tindakan-tindakan yang menyusahkan masyarakat Indonesia. Nah itulah 5 alasan kenapa PKI tidak mencapai apa yang mereka inginkan di Indonesia, tidak mengalami kesuksesan di Indonesia seperti di negara-negara komunis yang lainnya. Dan itu pun menurut versi saya. Mungkin dari teman-teman ada versi yang lainnya ataupun ada alasan yang lainnya, silahkan kita berbagi di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam Firman Historical Project.